Belum? Belum. Oh. Rekaman. Amin. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan kasih karunia kepada kita semua. Kita boleh diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan. Kita boleh hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Diundang semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi Bapa yang setia. Doa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Kami bersyukur berterima kasih Bapa untuk nafas kehidupan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan di pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mengaku sungguh Tuhan kami tidak layak Tuhan. Kehidupan kami ini penuh dosa dan pelanggaran. Untuk itu Tuhan, ampuni kami agar kami layak untuk berkata dan memuji memuliakan Tuhan, serta layak Tuhan untuk duduk di sekitar kami. Bagi setiap kami Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati berbenar-benar Tuhan pelayanan yang kami lakukan semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami hanya mau tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Sekarang juga kami akan memberikan persembahan. Mari kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh terkelola dengan baik. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami, layakkan kami, supaya kami senantiasa selalu berkenan di mata Tuhan. Haleluya, amin. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Di mana badai hidup tetap menyerang, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami patut memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Dan hari ini kami buktikan itu, di mana kami diberi waktu Tuhan untuk datang memuji dan menyembah-Mu lewat persekutuan ibadah Oikumene di hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh muji-muji dengan puji-pujian yang luar biasa. Kami percaya semua ini telah terangkat di hadapan-Mu, Tuhan. Dengan berbau harum, dupa yang luar biasa itu ada dalam ibadah di hari ini. Terima kasih Bapa, dan inilah kami semua orang yang berdosa Tuhan, yang sebentar lagi akan mendengarkan suara lewat firman Tuhan. Untuk itu berkati kami, ampuni kami, dan layakkan kami untuk mendengarkan suara. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kuutus, hamba tidak punya kekuatan apa-apa. Itu bungkus hamba dengan kasih dan kuasa-Mu, agar hamba cakap menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, ada oknum yang senantiasa tidak senang dalam kami mendengarkan firman-Mu, mendekat kepadamu Tuhan. Untuk itu kami bersatu hati hari ini. Kami usir, kami penting itu hanya dalam nama Yesus, sehingga kami bebas menerima firman-Mu di hari ini Tuhan. Bila kami yang siap untuk mendengarkan firman, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang akan menyembuhkan, memulihkan kami bawa dalam doa. Amin. Kita akan baca dari Yosua, perjanjian lama lagi, pasal 1. Ini pasal 1 ini sampai ayat 18. Kita baca saja ayat 1 dan 2. Ya. Kita baca saja ayat 1 dan 2 supaya tidak terlalu lama. Baik, sudah dapat? Amin. Mari kita baca. Saya baca perikopnya dan kita baca bersama-sama ayat 1 dan 2. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. 1, 2, 3.
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua itu, ambil Musa itu. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, berangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan diberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah orang yang senantiasa diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Amin. Nah saudara, ini bagian daripada siapa Yosua itu, sehingga Tuhan memilih dia untuk mengganti Musa di saat itu, membawa bangsa Israel yang kumabal sekali. Begitu loh. Itu bangsa Israel ini udah paling kabal, sama dengan orang sekarang. Begitu banyak hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, ada 3 bagian yang saya coba bagikan kepada kita meneladani Yosua. Yang pertama adalah kesetiaan dan ketaatan. Sebenarnya sekarang itu ada banyak faktor yang membuat kesetiaan kita dan ketaatan kita sering terabaikan. Nggak apa-apa minggu ini, nanti minggu depan. Begitu toh? Nggak apa-apa, paling cuma sadiki kok ini. Ya nggak banyak, ambil saja. Hati-hati. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang, kita kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh Tuhan. Yang kedua, melayani. Saudara, Yosua itu begitu hebatnya dia melayani tuannya Musa, sehingga yang paling diandalkan, karena di mana-mana Musa ada, pasti Yosua ada untuk melayani dia. Nah, pertanyaannya kita melayani. Kita perusahaan yang orientasinya melayani, ya, melayani customer, melayani Tuhan itu luar biasa. Tapi waktu kita melayani Tuhan, sekarang kalau dulu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya, Tuhan Yesus sendiri dia kalau mau pikir tuannya dia. Tapi yang dia teladankan adalah dia melayani murid-murid. Dia bisa membasuh kaki murid-muridnya. Dia bisa melayani, orang Manado bilang bahasa lewir pada murid-murid. Kasih bagi-bagi roti. Tuh, kalau mau pikir dia itu tuannya. Makanya ada ayat firman Tuhan bilang, dia tidak menyetarakan kealahannya itu. Tapi dia rela merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Kalau orang lihat yang ketiga, itu ada amanat. Amanat yang diterima oleh Yosua dari Allah itu sendiri, ya. Amanat untuk membawa bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang kumabal begitu. Tapi dia rela, dia terima. Nah, kita juga punya amanat dari Allah sendiri, dari Tuhan Yesus. Yaitu kalau amanat kita itu ada di Matius 28. Membaca ayat terakhir 19, 20, 21, 22 kalau nggak salah. Amanat agung. Yesus memerintahkan untuk kita memberitakan firman-Nya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah apa yang sudah aku ajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Sama dengan Yosua, Tuhan meneguhkan dia bahwa dia akan menyertai di mana dia menginjak kaki. Kalau kamu baca ini firman Tuhan, Tuhan akan memberikan semuanya itu peneguhan. Nah, kita juga diteguhkan. Bagaimana sih caranya kita memberitakan firman? Hari di hidup kita, mulai dari yang terkecil, keluarga kita, kalau masih muda teman-teman, gitu kan, keluarga di rumah. Jadi yang ketiga itu amanat. Kita punya amanat dalam hidup kita untuk menggenapi ini. Tuhan punya amanat bagi kita juga.
Ya, nah itu sehingga kita punya 3 bagian firman Tuhan di hari ini, walaupun cuma pendek karena waktu terbatas, menjelaskannya terlalu banyak, habis waktu begitu. Yang pertama adalah kesetiaan dan ketaatan. Kedua, kita melayani. Ketiga, kita punya amanat Allah, amanat dari Tuhan Yesus itu sendiri dalam hidup kita. Nah, untuk meneguhkan ini, ada kan firman Tuhan yang tong dengar, ada pakai dia punya subtema itu. Di sana itu Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan atau kerjakan, kerjakanlah itu dengan hati yang tulus, seperti untuk Tuhan. Begitu. Ya, jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan setiap hari di kantor, di rumah, lakukan itu dengan tulus hati seperti untuk Tuhan. Nah, mari kita tutup khotbah ini dengan baca satu ayat dari yang tadi itu, ayat ke-7. Ya, orang baca ayat ke-7 sama-sama. Yosua 1 ayat 7. Sudah dapat? Mari kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, lihat ayat terakhir ini itu meneguhkan kita, meneguhkan Yosua waktu itu. Hanya kuatkan. Ini ada 3 kali ke 4 kali dia bilang dalam cerita ayat 1 sampai 18. Untuk teguhkan dan kuatkanlah hati. Sama juga seperti kita. Teguhkan dan kuatkanlah hati kita untuk melaksanakan perintah Tuhan. Saudara, firman ini, ada firman Tuhan di dalam firman ini menulis begini. Arti daripada firman ini, dia bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini firman Tuhan itu bermanfaat. Jadi luar biasa dia bermanfaat. Pertama, untuk mengajar. Dia mengajar. Segala pelajaran yang orang lakukan di kehidupan kita hari-hari itu ada di sini. Apa? Tentang jualan ada di sini. Mau kerja apa? Administrasi, baca firman. Diajarkan bagaimana kita melakukan administrasi yang baik. Di gudang, bagaimana kita melaksanakan tugas di gudang, ada di sini. Firman itu mengajarkan kita. Yang paling dasar, dia lanjut lagi, itu bisa merubah orang punya kehidupan, orang punya kelakuan. Bayang, ada orang bilang, itu memang sudah karakter. Nggak ada, kalau di Alkitab itu tidak ada bicara karakter. Dia bisa merubah segala-galanya. Asal kita baca, kita belajar. Oh, memang itu kebiasaannya dari dulu, waktu dia masih kecil. Firman Tuhan bisa mengubah Pak. Jangan terintimidasi dengan kebiasaan buruk itu. Dia bisa mengubah, dia bisa mengajar. Dia bisa mengingatkan kita tentang kehidupan. Yang kita mesti pegang adalah, tidak usah takut. Tuhan bilang, loh, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Hanya akhir zaman ini sampai orang hidup. Bukan waktu orang masih hidup, itu kesempatan kita. Pada saat akhir zaman itu adalah, ya kita akan mati. Itu sudah pasti kan. Itulah akhir zaman kita. Nah, betapa singkatnya akhir zaman yang kita akan alami. Kita bilang 70 tahun saja, kalau kuat 80. Kalau rupa saya sudah mau 56, tinggal 14 tahun. Kalau mau ikut Alkitab, berapa lama 14 tahun? Sudah mau 70 tahun ya sudah. Jadi itu, yang masih muda-muda, mari kita kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk melakukan segala perintah Tuhan, termasuk yang Tuhan sokase orang pekerjaan, sehingga orang akan lakukan itu dengan sebaik-baiknya.
Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman ini menguatkan kami sehingga kami bisa pakai dimanapun kami berada yang Tuhan utus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan ibadah dan kehidupan kami. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami akan bersahabat hari ini berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, terlebih khusus kami karyawan-karyawati yang ada di perusahaan PT Hasrat Abadi Group. Demikian ini Tuhan, siapalah kami ini? Engkau tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, segala kekurangan kelebihan kami percaya Tuhan mengurapi dan memberkati. Kuatkan kami semua dalam menghadapi setiap kehidupan ini, terlebih khusus tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk bekerja di sepanjang tahun 2026 ini. Untuk itu Yesus, kami membawa seluruh tugas pekerjaan kami, tanggung jawab kami, ada target-target yang akan kami capai di tahun ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan kami semua sebagai karyawan-karyawati yang diberi target ini Tuhan. Semua kami diberi target oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, mari Bapa di surga, Engkau mampukan kami sebagai karyawan-karyawati dalam bekerja sesuai dengan SOP tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada, baik yang ada di Timika maupun di luar Timika, yang terus menopang kehidupan tugas pekerjaan kami. Tuhan juga bersama-sama dengan mereka, setiap pergumulan, harapan, cita-cita daripada kehidupan keluarga kami, Tuhan Engkau memberkati dan campur tangan. Terima kasih Bapa. Setiap pergumulan karyawan yang ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang ragu Tuhan kuatkan, yang bergumul dengan keadaan rumah tangga, hubungan keluarga Tuhan, ekonomi, hubungan pekerjaan, bergumul dengan keadaan apapun di tengah-tengah kehidupan mereka, dalam nama Yesus Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan sehingga semuanya boleh terselesaikan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Hamba serahkan juga para customer, para langganan kami yang sudah beli, yang sudah ada hubungan maupun yang baru akan membina hubungan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Engkau tahu kami hidup
daripada customer ini Tuhan. Perusahaan kami boleh berkembang karena ada kerjasama dengan para nasabah customer kami. Untuk itu berkati setiap mereka Tuhan, usaha pekerjaan mata pencarian mereka dalam nama Yesus diberkati. Yang masih mengangsur Tuhan berkati agar mereka boleh mengangsur dengan baik Tuhan, sehingga hubungan ini akan terjalin terus. Untuk itu Bapa, mari berkati setiap para customer kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pemerintah kami yang menopang perusahaan kami. Tuhan berkati bersama keluarga mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, membangun, mengayomi, menjaga kota Timika ini, para keamanan, para medis Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu Tuhan. Kami spesial berdoa bagi pemilik perusahaan Om Willy Lonto yang dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan terus ada sehingga Om Willy memperoleh umur yang panjang yang luar biasa berkat yang Tuhan taruh dalam kehidupan Om Tuhan. Untuk itu berkati Om Willy di masa tua ini, berkati juga keluarga besar Lonto David yang menjadi owners di tengah-tengah perusahaan ini. Tuhan berkati mereka terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami, seluruh karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-puji namamu Tuhan. Kehidupan kami sepanjang minggu ini hamba taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba percaya Tuhan menjadi tiang awan, tiang api dalam kehidupan kami, sehingga kami melewati satu minggu ini melandaskan firman Tuhan yang hari ini kami lakukan. Kami percaya tangan Tuhan menaungi dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Kami ampuni segala dosa kesalahan kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dari pagi hingga malam. Tuhan menyertai kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oh, belum dengan lagi kita dua ya. Siap-siap bulan depan. Aduh, kok aneh nih, kalau